Komisi 1 DPR RI meminta penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BSSN RI mengenai serangan ransomware kepada server Pusat Data Nasional Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan Valerie Budianto. Valerie, apakah dalam rapat tadi sudah menjadi jelas bagaimana ransomware ini menyerang Pusat Data Nasional? Ya Reza, tentu melalui rapat ini akan semakin jelas bagaimana ransomware ini bisa menyerang Pusat Data Nasional. Namun hingga saat ini rapat yang masih berlangsung karena rapat ini tadi dimulai 30 menit lebih lambat daripada jadwal sebelumnya. Harusnya pukul 16 namun baru dimulai di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam rapat tadi baru saja selesai dilakukan pemaparan dari pihak yang dipanggil yaitu Menteri Kominfo Budi Ari dan juga Kepala BSSN dan baru saja dimulai proses tanya jawab yang dilakukan oleh pihak Komisi 1 DPR RI kepada Menkominfo dan juga pihak dari BSSN yaitu Kepala BSSN. Dan kalau misalnya bisa kami lihat pemaparan yang disampaikan oleh Budi Ari dan juga Kepala BSSN dalam PPT-nya di awal, begitu memang sidang rapat ini maksud kami dinyatakan dibuka masih bersifat tidak terlalu mendalam, tidak terlalu spesifik dan hanya bersifat data-data yang sudah memang publik ketahui sejak beberapa hari terakhir. Namun sebagaimana disebutkan di awal oleh Ketua Komisi 1 DPR RI begitu rapat dibuka Mutia Hafid bahwa memang komitmen dari Komisi 1 DPR RI hari ini adalah untuk benar-benar meminta pertanggungjawaban dari Menkominfo dan juga Kepala BSSN terkait adanya kebocoran data. Sesuai dengan pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bahwa memang pihak berkepentingan ini wajib untuk memberikan pertanggungjawaban terkait dengan hal ini dan yang diklaim oleh Komisi 1 DPR RI sejak awal bahwa Kominfo dan juga BSSN ini telah gagal untuk melakukan perlindungan data pribadi. Jadi memang sudah di state di awal bahwa untuk rapat kali ini tidak dibilang bahwa adanya kebocoran data karena kebocoran data diklaim masih belum terjadi. Namun mereka sudah yakin bahwa memang Menkominfo dan juga BSSN ini bertanggung jawab dan juga harus memberikan solusi terkait dengan kegagalannya untuk memberikan perlindungan data pribadi masyarakat yang akhirnya disebarluaskan dan bahkan bisa diretas oleh hacker. Nah tadi dalam pemaparannya Budi Ari Setiadi ini menyatakan bahwa per 26 Juni 2024 jadi per kemarin total ada sebanyak 239 kementerian lembaga yang diserang maupun terdampak dari serangan hacker. Dengan rinciannya kalau bisa saya bacakan satu persatu, untuk kementerian lembaga ini sebanyak 30, lalu provinsi ada 15 yang terdampak, kabupaten 148 yang terdampak, kota 48. Jadi total ada 239 yang terdampak dan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem maupun layanan yang tidak terdampak dari serangan hacker. Karena kalau yang tidak terdampak ini hanya 43 saja, yaitu dengan rincian 21 kementerian lembaga tidak terdampak, 1 provinsi tidak terdampak, 18 kabupaten tidak terdampak dan juga 3 kota tidak terdampak. Nah selain tadi memaparkan terkait dengan yang terdampak maupun tidak terdampak juga disebutkan bahwa sepanjang hampir seminggu ini BSSN dan juga Kominfo ini berhasil melakukan recovery atau pemulihan kepada 5 kementerian lembaga. Yang pertama adalah Kemenko Marves berhasil dipulihkan khususnya untuk layanan sistem pelayanan event. Kemudian Kemenkumham yaitu layanan keimigrasian yang sudah berhasil dipulihkan. Kemudian juga dari Kemenak Si Halal, LKPP dan juga Kota Kediri. Jadi per seminggu ini Kominfo dan juga BSSN baru berhasil memulihkan 5 kementerian lembaga dari total 239 kementerian lembaga yang terdampak. Kemudian juga yang tentu menjadi pernyataan utama adalah apa yang menyebabkan adanya serangan cyber ini. Apakah karena adanya human error atau memang karena memang ada hacker yang sangat unggul dari luar yang akhirnya melakukan peretasan kepada Pusat Data Nasional di Indonesia ini. Tentu hal ini masih belum dijawab karena nanti tadi juga saya dengarkan ini baru ditanyakan pada sesi tanya jawab dari pihak Komisi 1, namun satu-satunya yang diklaim oleh Kominfo bahwa memang ransomware ini disebabkan oleh brain chipper ransomware dan hacker ini meminta tebusan sebanyak 131 miliar rupiah. Reza. Baik, lalu solusinya apa yang ditawarkan dari rapat ini untuk bisa memulihkan ataupun mengembalikan data-data dari pelayanan publik yang diserang? Ya Reza, untuk solusinya tadi Menkominfo ini dalam pemaparannya sempat menyebutkan ada 3 strategi pemulihan yang akan ditawarkan baik oleh Kominfo maupun dari pihak BSSN. Strategi ini terbagi atas 3. Yang pertama ada strategi jangka pendek berlangsung kurang lebih 1 bulan mulai dari tanggal 20 Juni 2024 hingga 30 Juli 2024. Kemudian untuk jangka menengah ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Jadi kalau kurun waktunya diprediksikan hingga bulan Agustus mendatang. Sedangkan untuk jangka panjang ini 3 bulan.
hingga maksimal di bulan September hingga Oktober mendatang. Untuk strategi pemulihan jangka pendek ini bersifat inventarisasi, kemudian pemetaan aset, kemudian mulai melakukan recovery pada memang layanan-layanan maupun kementerian lembaga yang memang terdampak serangan cyber namun masih memiliki backup dan juga mulai mengurus surat-surat untuk pemulihan melalui backup. Namun belum dilakukan full recovery. Untuk full recovery ini baru diestimasikan akan dapat diselesaikan pada bulan ketiga, sementara nanti di jangka panjang ini baru akan dilakukan audit keamanan dan juga bagaimana implementasi dari audit keamanan ini. Untuk selengkapnya kita akan sama-sama dengarkan keterangan dari Menkominfo Budi Aris Setiadi selengkapnya. Ini dilakukan oleh Kominfo, KSO PDNS, BSSN, dan Kementerian Lembaga Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Lanjut, itu jangka pendek. Selanjutnya adalah strategi pemulihan layanan jangka menengah dan panjang, di mana jangka menengah kurang dari 3 bulan. 3 bulan sejak insiden, jadi full recovery layanan PDNS 2 KSO, termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik, diharapkan pertengahan Agustus 2024. Sudah bisa dituntaskan. Redeploy layanan tenan itu minggu ketiga Agustus 2024, melakukan perbaikan SOP minggu kedua Agustus 2024, dan evaluasi tata kelola PDNS minggu kedua Agustus 2024. Pada target minggu keempat September semua audit sistem keamanan PDNS kita bisa dituntaskan. Selanjutnya adalah implementasi hasil audit. Ya Resa, itu tadi untuk strateginya, namun untuk dampaknya disebutkan juga ada 3, ada dampak kritikal, mayor, dan juga minor. Tentu yang perlu digarisbawahi dan juga harus dipulihkan adalah untuk dampak dari kritikal dan juga mayor, karena kalau dampak kritikal ini diklaim juga oleh Budi Ari bahwa telah terjadi serangan cyber pada seluruh fasilitas dan juga sistem layanan ini yang berimbas pada tidak dapat diaksesnya data, bahkan hilang-hilangnya data, dan juga tidak dapat diakses pada VM atau virtual mesin virtual, sehingga ini yang menjadi PR utama dari Kominfo dan juga BSSN agar bagaimana data-data yang diretas ini berhasil dikembalikan tanpa harus membayar uang tebusan, karena itu yang menjadi prioritas. Namun tentunya apapun nanti keputusan harus dilihat dari hasil RDP yang masih berlangsung. Hingga saat ini proses tanya jawab masih berlangsung, sehingga kita akan sama-sama nantikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan juga solusi yang pasti yang akan ditawarkan oleh Kominfo dan juga BSSN untuk mengatasi dan juga memastikan bagaimana agar serangan cyber ini tidak semakin masif dan juga dapat melakukan full recovery terhadap data-data yang telah bocor. Sementara demikian, Resa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.